Salam sehat buat kita semuanya. Eh, saya sudah cek di Google Classroom, beberapa sudah mengumpulkan tugas ya untuk BMC kemarin. Yang belum nanti silahkan sambil lalu dikerjakan dan dikumpulkan. Nanti saya presentasi dulu, nanti kita diskusi hasil pemetaan teman-teman berkaitan dengan tugas yang sudah dikumpulkan. Siapa yang siap nanti silahkan untuk dipresentasikan. Atau kalau malu-malu ya saya tunjuk saja yang sudah mengumpulkan. Di awal mungkin saya akan menyampaikan materi dulu, nanti setelah itu baru berikutnya di sesi tanya jawab sekaligus mungkin presentasi ya. Nah, topik kita sore ini berkaitan dengan pengelolaan organisasi secara efektif. Kita diskusi tentang fungsi manajemen ya, fungsi manajemen secara umum lah gitu. Nah, kalau di bukunya Pak Jeff itu di chapter 7 kalau tidak salah ini, mengelola organisasi secara efektif. Nah, kita awali dengan kerangka berpikir seperti ini bahwa setiap setiap organisasi itu memiliki apa namanya ya, bahwa setiap organisasi itu pasti terutama organisasi bisnis ya, nih karena kita bicara pengantar bisnis, setiap organisasi bisnis itu pasti menginginkan penghasilan perusahaan. Minggu lalu sudah saya bercerita tentang kewirausahaan ya. Di situ sudah jelas bahwa revenue itu bagi sebuah perusahaan, kalau itu perusahaan perseorangan, maka revenue perusahaan itu atau profit itu bisa menjadi bagian dari apa, dibagi, digunakan sebagai income bagi pengelola usaha atau bagi pengusaha, bagi entrepreneurs, dan sebagian yang lain penghasilan perusahaan itu bisa digunakan untuk digunakan untuk reinvest ya, menginvestasi kembali untuk memperbesar operasi perusahaan lah gitu, ukuran perusahaan, melakukan ekspansi. Nah, untuk dapat mencapai penghasilan perusahaan itu, untuk dapat mencapai keuntungan perusahaan itu, yang akhirnya nanti keuntungan perusahaan itu atau penghasilan perusahaan itu eh, menjadikan firm value. Firm value ini sering kita diskusi ya di awal pertemuan awal sampai nanti akhir ya. Arahnya sih firm value. Ibaratnya firm value itu kinerja. Kinerja itu performance dari sebuah perusahaan. Nah, itu salah satunya diukur dengan penghasilan perusahaan. Performan perusahaan yang bagus, firm value-nya maka bagus juga gitu. Nah, agar didapatkan firm value, maka salah satunya dengan tolak ukur penghasilan perusahaan, maka pengelola usaha atau pengusaha ya, atau pengusaha atau manajemen perusahaan harus mengelola usaha atau memanage secara efektif. Agar efektif bagaimana? Agar efektif itu salah satunya diantaranya adalah yang pertama melakukan perencanaan tugas. Ini katanya Pak Jeff ya, merencanakan tugas secara tepat. Ini diawali dari mana agar dapat
dicapai perencanaan tugas secara tepat, harus bagaimana? Nah, maka diawali dengan kita merancang atau menyusun perencanaan organisasi atau perencanaan strategi. Sorry, bukan perencanaan organisasi, tapi perencanaan strategi. Nah, ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Agar perencanaan strategi ini dapat dilakukan secara baik, maka manajemen atau pengelola usaha atau pengusaha atau manajemen secara keseluruhan ya, pengelola usaha, pengelola organisasi bisnis harus dapat melakukan pemetaan dulu, kenali lingkungannya, kenali lingkungan internal dan eksternal. Nah, nanti secara detail kenali ini akan Anda kenali lingkungan ini akan diperoleh pada saat Anda menempuh mata kuliah manajemen strategik. Itu nanti. Tapi saya sampaikan informasi di awal agar dapat menyusun perencanaan tugas secara tepat. Nah, perencanaan tugas ini kan namanya kita merencanakan. Kita mau merencanakan sesuatu kan harus ada informasi dulu. Saya Imelda mau merencanakan misalkan mau pergi ke sesuatu tempat, mau rekreasi begitu. Nah, harus tahu itu lokasinya di mana, di sana nanti biaya masuknya berapa. Nah, itu kan dapat informasi, itu namanya kenali. Nah, sehingga ketika mau berangkat itu udah siap sangunya, biaya di perjalanannya. Kalau terpaksa harus nginep di sana, nginep di mana, berapa biayanya. Nah, itu namanya menyusun perencanaan. Nah, kalau dalam bisnis, perencanaan ini kan secara keseluruhan nih. Banyak hal yang harus diketahui lah, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, itu diantaranya dengan melakukan analisis lingkungan. Analisis lingkungan itu dalam upaya untuk kenali lingkungan bisnis, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, agar diperoleh SWOT ya, strength and weakness, itu analisis lingkungan internal. Lalu opportunity and threat ya, untuk mengetahui peluang dan ancaman di faktor lingkungan eksternalnya. Nah, itu namanya perencanaan tugas secara tepat. Nah, dari analisis SWOT itu kemudian kita bisa menyusun perencanaan secara tepat, itulah. Lalu kalau sudah disusun itu, sudah dibikin perencanaan. Tadi Imelda saya contohkan mau rekreasi ke suatu tempat misalkan. Taruhlah ke Bali misalkan gitu ya. Sudah diketahui itu kalau mau ke Bali naik apa, berapa jam, kalau naik pesawat dari Surabaya turun harus bagaimana cara-caranya dan seterusnya ya. Nah, lalu kemudian kalau sudah diketahui itu, lalu kemudian berikutnya adalah mengorganisasikan tugas dengan benar. Nah, mengorganisasikan tugas dengan benar itu berarti apa yang dibutuhkan. Kalau saya harus naik pesawat, maka harus beli tiket pesawat. Untuk beli tiket pesawat, sekarang ini harus punya hasil swab antigen. Nah, ngurus kemana swab antigennya? Terus kemudian menunjukkan kartu vaksin yang sudah ada di App Store Peduli Lindungi itu misalkan. Itu kan melakukan hal-hal yang lain yang berkaitan untuk menjalankan aktivitas tadi dalam rangka
menuju sesuatu tempat tadi, kemudian mengorganisir, mengkoordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Itu namanya mengorganisasikan. Nah, mengorganisasikan ini nanti minggu depan kita akan diskusi tentang pengorganisasi atau struktur organisasi di dalam perusahaan. Itu hanya kalau organisasi di dalam internal perusahaan itu hanya berkaitan dengan koordinasi dengan internal di dalam perusahaan. Padahal pengorganisasian ini berkaitan bukan hanya dengan internal, dengan pihak eksternal juga. Kayak tadi ya, kita mau berangkat ke Bali tadi. Itu yang saya contohkan tadi, swab antigen, kemudian install aplikasi Peduli Lindungi untuk menunjukkan sertifikat vaksin kita, itu kan dengan pihak eksternal. Nah, dengan internalnya bagaimana? Nah, tentu setelah tahu biayanya sekian, maka apa yang harus disiapkan untuk berangkat menuju sebuah tempat tadi itu? Pakaiannya, lalu kemudian peralatan pendukungnya, obat-obatan, alat mandi, dan seterusnya. Itu kan internal itu. Itu namanya mengorganisir hal-hal yang berkaitan dengan internal di perusahaan, internal diri kita gitu. Nah, kalau sudah begitu, ini karena perusahaan, ibaratnya begitu ya, karena perusahaan itu dikelola oleh banyak orang, maka manajer ketika sudah menyusun sebuah rencana harus mengkomunikasikan rencana itu kepada seluruh orang-orang yang terlibat di dalam internal perusahaan. Kalau di perusahaan itu ada struktur organisasi, ada departemen-departemen, maka harus mengkomunikasikan perencanaan perusahaan tadi itu kepada seluruh departemen yang terlibat, kepada seluruh karyawan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Nah, kalau sudah dikomunikasikan, kemudian dipastikan jalan itu, rencananya itu jalan. Nah, untuk memastikan bahwa rencana yang dilakukan itu jalan, maka perlu ada kontrol atau pengendalian. Nah, disinilah ada penilaian kinerja. Nah, itu namanya keseluruhan ini, keempat hal ini yang dikatakan sebagai melakukan aktivitas manajemen secara aktif. Nah, kenapa kok perlu ada perencanaan, pengorganisasian, kemudian mengkomunikasikan, itu kan coordinating, itu mengkomunikasikan itu. Kemudian pengendalian, kontrol ya, agar aktivitas yang dilakukan tadi mulai dari perencanaan sampai pengendalian itu terukur. Terukur artinya kalau itu mengeluarkan biaya, berapa biaya yang dikeluarkan. Kalau aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu kemudian memiliki konsekuensi terhadap pendapatan, maka pendapatannya berapa. Nah, sehingga semuanya terukur antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu, dengan manajemennya efektif itu yang dirangkum menjadi 4 kegiatan tadi itu, akhirnya nanti bisa terukur penghasilan perusahaannya. Nah, ini kerangka kerja pengelolaan manajemen secara efektif itu ditunjukkan atau diilustrasikan dalam bagan ini, dalam gambar ini ya. Nah, jadi strategi atau perencanaan tadi itu, perencanaan strategi yang sudah dirancang tadi itu sebenarnya semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sama kayak tadi saya contohkan, kita mau pergi ke kita ke suatu tempat rekreasi di Bali misalkan, kita harus merencanakan. Kenapa? Agar tujuan kita rekreasi itu benar-benar bisa tercapai tanpa ada kendala yang berarti lah gitu. Pasti ada kendala, pasti ada resiko. Tapi kalau kita rencanakan, kita akan tahu resikonya apa, kendalanya yang akan dihadapi apa. Jadi kita semuanya sudah siap untuk mengantisipasi semua itu. Itu namanya melakukan perencanaan secara efektif lah itu, manajemen secara efektif.
Oke, saya kira itu ya ininya kerangka kerjanya. Nah, dalam sebuah perusahaan secara normatif ya, anggaplah kita contohkan perusahaan besar gitu. Dalam perusahaan besar yang memiliki struktur pengelolaan organisasi secara lengkap, bukan perusahaan perseorangan ya. Kalaupun perusahaan perseorangan sebenarnya gambar ini, piramid ini, itu sebenarnya juga juga apa namanya akan tetap ada di situ. Hanya saja semuanya dilakukan oleh seseorang, oleh satu orang gitu lah kalau perusahaan perseorangan. Karena dia tidak punya struktur organisasi yang lengkap. Misalnya begitu. Kalau usaha sangat kecil ya usaha mikro begitu. Nah, bagi perusahaan yang memiliki pengelolaan struktur organisasi yang lengkap, katakan begitu ya. Ada direktur utama, ada di bawahnya mungkin ada manajer-manajer yang mengelola masing-masing departemen, fungsi-fungsi manajemen, dan di bawahnya ada supervisor begitu atau atau tenaga kerjanya atau apa namanya pegawai perusahaan. Maka ini masing-masing ini masing-masing masing-masing fungsi atau masing-masing tugas gitu ya. Pembagian tugasnya itu secara garis besar ditunjukkan seperti gambar piramida ini. Seorang top manajemen, dikatakan top manajemen itu kalau di perusahaan besar disebut dengan diantaranya ada yang disebut dengan presiden direktur ya. Ada CEO, Chief Executive Officer, Chief Executive Officer ya, General Management lah gitu. Ada juga diantaranya disebut dengan itu wakil direktur biasanya. Kalau di beberapa perusahaan sih ada yang menyebutnya direktur utama. Di bawahnya direktur utama itu ada wakil-wakil direktur. Nah, wakil-wakil direktur itu ada yang menyebut vice president atau VP ya. Ada yang menyebutnya chief eksekutif apa gitu ya. Ada chief financial officer atau CFO. Ada chief marketing officer atau CMO. Nah, ada chief operasional, eksekutif operasional, operation management dan seterusnya. Itu termasuk top management, para bos lah di atas itu. Nah, mereka sebenarnya tugasnya itu adalah membuat keputusan yang kaitannya dengan keputusan jangka panjang terkait dengan keputusan-keputusan yang berkait dengan tujuan jangka panjang. Maka nggak salah jika jadi seakan-akan kalau diibaratkan dalam film-film itu ya, film atau sinetron begitu, kalau bos itu ruangannya eksekutif enak, duduknya bagus, lalu dia masuk kantor, kakinya diangkat di atas meja, terus tangannya begini begitu ya. Ya tugasnya top manajemen itu berkhayal memang, berkhayal membayangkan dia dia apa namanya ya menganalisa sebuah sebuah kondisi yang arahnya itu untuk meningkatkan bagaimana mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan saya ini ke depan ini harus ngapain? Pesaing saya melakukan upaya begini. Saya harus ngapain perusahaan saya? Nah, itu tugasnya top management. Jadi berpikiran eksternal jangka panjang. Nah, kalau middle management itu ya manajer-manajer yang ada di dalam perusahaan lah. Misalkan kepala departemen apa atau manajer departemen pemasaran, manajer departemen keuangan misalkan. Ya dia hanya berpikir tentang bagaimana dia menerjemahkan apa yang diinginkan oleh top management tadi untuk di direalisasikan, diimplementasi sesuai dengan departemen yang mereka pimpin gitu. Kalau dia seorang manajer keuangan begitu, ya berarti tadi Big Boss ngomong katanya strategi perusahaan atau perencanaan perusahaan dalam jangka panjang akan melakukan ekspansi misalkan dalam bentuk mendirikan pabrik baru. Nah, dia harus ngapain?
dia harus merespon apa namanya tujuan yang diinginkan oleh big boss tadi di bidang keuangan dia harus ngapain. Nah, itu tugasnya middle management. Misalnya, bagaimana perusahaan ini semakin efisien dalam hal operasi, bagaimana dia menjalin kerjasama yang baik dengan investor, dengan kreditor, agar nanti ketika dibutuhkan dana untuk investasi pabrik baru tadi itu bisa berjalan dengan lancar misalkan. Nah, itu tugasnya middle management sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Itu yang keuangan, yang pemasaran mungkin berpikir bagaimana mencari pasar-pasar baru, mempertahankan pelanggan yang ada dan seterusnya. Nah, jadi dia juga berpikir keputusan jangka panjang. Dalam jangka panjang itu kaitannya dengan bidang fungsinya, dikaitkan dengan keinginan pimpinan top management, pimpinan perusahaan yang tertinggi, tapi dia juga berkaitan dengan secara teknis ini harus ngapain gitu ya. Nah, dia harus berpikir itu. Jadi penjembatan ini, jembatan antara keinginan top manajemen dengan operasional perusahaan. Nah, berikutnya dia punya bawahan. Bawahannya itu supervisor atau first line management atau supervisory biasanya tugas. Nah, ini lebih teknis. Dia bekerja aktivitas sehari-hari, menjalankan roda bisnis sehari-hari. Nah, ini dia harus middle management harus bisa mengkomunikasikan tadi kepada bawahannya sampai kepada karyawan yang bertugas di departemen masing-masing. Nah, tentu karyawan itu diawasi oleh supervisor itu, supervisory management atau first line management. Manajer tingkat bawah lah, lini bawah katakan begitu. Ada yang menyebutnya manajemen lini bawah atau low management, ada yang menyebutnya begitu. Nah, ini nanti juga Anda pelajari. Pasti kalau Anda belajar pengantar manajemen, ini juga ada ini. Gambar piramida ini juga ada. Nah, artinya masing-masing apa namanya manajemen, tingkatan manajemen itu harus memahami ini gitu. Jangan sampai top manajemen berpikir tentang teknis. Misalnya direktur utama memikirkan tentang bagaimana menata parkiran di perusahaan. Nah, itu bukan levelnya dia, itu sudah levelnya supervisor itu. Ya, top manajemen hanya ngomong, perusahaan saya kepingin perusahaan saya ini tahun ini misalkan ya harus tertib, rapi dan bersih gitu. Sudah itu harus diterjemahkan oleh middle management agar tertib, rapi dan bersih itu bagaimana ya, itu middle management harus merancang bagaimana caranya. Penataan parkirnya, tempat sampahnya, petugas yang ininya. Nah, sudah. Nanti first line yang kemudian mengoperasi yang akan menangani teknisnya. First line management akhirnya ngawasi penataan parkirnya sudah bagus enggak, kebersihan lingkungan perusahaannya bagaimana, sudah benar-benar bersih atau tidak gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada keluhan ya bukan diarahkan ke top manajemen tapi cukup dengan dieksekusi oleh supervisor gitu loh. Tidak perlu sampai ke top manajemen gitu. Nah, ini adalah kaitannya pembagian tugas dalam pengambilan keputusan dalam sebuah. Nah, ini harus betul-betul dijalankan itu. Ini contohnya misalkan. Salah satu contoh saja. Mungkin nggak saya jelaskan semuanya ya. Artinya contohnya adalah misalkan top management ya tadi. Kalau kita tadi kan gambarnya sudah saya kembali lagi ke sini. Jadi kenapa kok top management itu katakan ini piramida ini ada mana filosofinya ya. Barangkali teman-teman juga harus memahami. Piramida itu semakin ke atas, semakin kecil kan gitu ya. Nah, apakah ada maknanya? Iya. Top management berarti ini kalau kita lihat ini, kalau kita lihat luasan segitiga yang paling atas itu lebih kecil dibandingkan dengan luasan area di middle management, apalagi dengan first line management.
itu menunjukkan bahwa orang-orang secara kuantitatif, secara kuantitas, orang-orang yang menempati posisi-posisi ini semakin ke atas semakin sedikit. Katakan karyawannya ada 1000, yang jadi supervisor itu bukan 1000 orang. Yang jadi supervisor itu paling katakanlah 50 orang atau 75 orang gitu ya. Nah, kemudian middle manajemennya paling hanya berapa orang kan gitu. Katakanlah ada 20 orang. Lalu kemudian naik lagi 20 orang. Lalu top manajemennya mungkin 7, 8 orang barangkali begitu. Jadi semakin lama semakin kecil, semakin ke puncak. Nah, tapi tugasnya semakin berat kan gitu. Karena tanggung jawabnya semakin besar. Contoh misalnya presiden direktur di top manajemen ya. Dia berpikir karena pesaing itu meng-create produk baru, maka dia merespon. Kalau begitu perusahaan saya harus bikin produk baru. Produk yang sudah ada ini harus dikemas, dikembangkan, bukan dikemas, dikembangkan menjadi sebuah produk yang benar-benar baru. Nah, ini kan keputusan keinginannya top management. Kemudian diterjemahkan oleh middle management, bagaimana caranya agar bisa dibuat sebuah produk perusahaan menjadi produk yang baru. Itu bagian operasional, bagian produksi ya. Orang pemasarannya harus bilang bagaimana caranya agar produk baru itu dapat juga penjualannya itu meningkat di sebuah kota gitu. Produk yang lama tetap jalan, produk baru ini bagaimana bisa diterima oleh pasar agar mendukung penjualan perusahaan. Nah, itu sudah ranahnya middle management. Nah, lalu di tingkat supervisory management, katakan tadi produk baru tadi untuk di supervisor di bidang produksi harus memastikan bahwa produk yang baru ini adalah benar-benar baru, tidak sama dengan produk yang lama, kualitasnya lebih bagus dan lebih efisien. Nah, pengguna atau pasar itu harus betul-betul merasakan manfaat yang berbeda dari produk yang lama. Nah, itu sudah ketika proses pembuatan produk baru itu di tingkat supervisory harus benar-benar memastikan bahwa produk baru yang dibuat tadi adalah produk yang berkualitas dan seterusnya. Nah, ini masing-masing tugas yang didistribusikan, yang diperankan oleh setiap tingkatan manajemen, sebagaimana gambar di piramida tadi itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya ya, secara keseluruhan baik top management, middle management maupun supervisory management itu melakukan fungsi manajerial. Nah, fungsi manajerial itu kalau di pengantar manajemen banyak pendapat kan ya. Herzberg itu pendapatnya bagaimana, lalu kemudian kok jadi lupa saya. Itu menurut Hani Handoko itu bagaimana fungsi manajemennya. Nah, kalau Pak Jeff ini menyimpulkan gitu ya, merangkum dari berbagai pendapat para ahli. Menurut Pak Jeff itu fungsi manajerial itu secara keseluruhan ada planning, organizing, leading, and controlling. Ada yang menyebut planning, organizing, actuating, and controlling. Ada lagi yang menyebut planning, organizing, coordinating, evaluating, and controlling. Ada yang menyebut begitu. Nah, macam-macam. Oke lah, itu pendapat para ahli. Tapi sebenarnya setiap manajemen dalam sebuah perusahaan itu melakukan fungsi manajerial paling tidak empat hal ini. Planning, yaitu membuat perencanaan bisnis. Lalu organizing, nanti kita bahas satu-satu ya. Organizing, mengorganisasikan perusahaan baik internal maupun eksternal. Leading itu mendorong,
memimpin, melakukan fungsi kepemimpinan. Nah, nanti kita juga membahas satu persatu. Lalu controlling, melakukan evaluasi, penilaian kinerja, dan seterusnya. Nah, fungsi yang pertama berkaitan dengan planning tadi ya. Pasti diawali dengan perencanaan. Perencanaan itu aktivitas secara keseluruhan nanti menghasilkan sebuah rencana bisnis. Nah, salah satu model untuk rangkuman perencanaan bisnis yang paling sederhana itu salah satu metodenya ya, salah satu ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu metode yang digunakan itu yang minggu lalu kita praktekkan, membuat BMC itu. Itu sebenarnya rangkuman perencanaan bisnis secara keseluruhan sebenarnya. Isinya diantaranya itu. Tapi pada prinsipnya namanya perencanaan itu kita membuat rencana. Tujuannya apa yang akan dicapai kan itu. Nah, sehingga di dalam perencanaan itu harus ada mission statement. Mission statement yang menjelaskan tujuan utama perusahaan. Nah, maka kalian mungkin sering mendengar visi misi. Nah, gitu kan? Dan program kerja. Visi misi. Visinya apa? Diterjemahkan visi itu menjadi misi-misi dan misi-misi itu diterjemahkan menjadi program kerja. Nanti saya berikan contoh yang lebih konkret ya, yang sudah kita laksanakan sebenarnya di kampus UTM. Contohnya saja. Nah, kalau berkaitan dengan perencanaan, sebenarnya ada 4 hal sesuai dengan tugas dan fungsi manajernya. Ada namanya perencanaan strategik, ada perencanaan taktikal, ada perencanaan operasional, dan ada perencanaan kontingensi. Yang pertama perencanaan strategik itu dilakukan oleh top manager. Top manager tadi ya, big boss tadi ya, direktur-direktur atau wakil-wakil direktur itu berpikiran tentang perencanaan strategik karena jangka panjang. Strategik itu berkaitan dengan jangka panjang. Itu pasti kaitannya dengan penetapan visi misi itu. Lalu kemudian upaya apa setelah strategi, ada tahapan-tahapan untuk mencapai. Misalkan saya kepingin perusahaan saya menjadi perusahaan yang menguasai pasar di Asia misalkan dalam tahun 2030, berarti 9 tahun lagi. 2030 perusahaan saya menjadi perusahaan yang bisa menguasai pasar Asia untuk produk yang saat ini ada di perusahaan misalkan. Nah, itu keinginan jangka panjang. Kenapa? Kok itu tujuannya? Karena sudah dipetakan, kita mampu di sana. Kita mampu untuk mencapai itu. Bukan hal yang tidak masuk akal ya, semuanya serba masuk akal. Ada pemetaannya. Makanya ada menemukan lingkungan itu sudah kita temukan petanya gitu. Sehingga kita punya cita-cita. Ya kayak Anda kuliah di jurusan manajemen, lalu tanya, cita-citamu apa? Jadi dokter, ya jelasnya masuk akal kan ya. Kalau cita-citamu apa? Saya kepengen jadi manajer sebuah bank, Pak. Masuk akal. Nah, untuk mencapai itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, itu namanya ada milestone yang harus dicapai gitu. Nah, apa milestone-nya? Nah, tahun 2023 melakukan ini, 2025 melakukan ini, dan seterusnya sampai dicapai tahun 2030. Itu tujuan strategis yang digunakan untuk mencapai misi perusahaan. Ada milestone-milestone. Atau fokusnya tadi itu ya, memfokuskan 3 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, 5 tahun misalkan begitu. Ya tidak harus ini ya jangka panjang ya. Ini contoh saja. 3 sampai 5 tahun itu hanya contoh saja. Periode waktu tahun berapa gitu tidak harus 3 tahun, tidak harus 2 tahun, tidak harus 5 tahun. Tergantung kemampuan sebuah perusahaan. Nah itu jangka panjang. Nah
itu kemudian diterjemahkan menjadi program. Nah, program itu dilakukan oleh manajer tingkat menengah, middle management. Jangka pendek tentu. Untuk mencapai milestone tahun 2023, maka tahun 2021 harus melakukan ini, 2022 melakukan ini, lalu 2023 mencapai ini, melakukan ini. Nah, itu adalah fokus jangka pendek. Paling jauh, paling jauh ya 2 tahun. Karena dikatakan jangka pendek. Nah, harus konsisten dengan apa-apa yang ingin dicapai dari visi dan misi yang ditetapkan oleh top management tadi itu. Oke, itu taktikal. Tentu itu akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan eksternal yang sedang berjalan pada setiap masa, setiap periode. Karena kan kondisi eksternal ini kan senantiasa berubah. Nah, baik kondisi eksternal yang berubah itu, bagaimana melakukan adaptasi, penyesuaian itu harus dilakukan oleh manajer tingkat menengah gitu ya, atau middle manager. Nah, kemudian ada perencanaan operasional, itu sudah aktivitas itu sudah. Ya, jadi sudah aktivitas yang dilakukan selama 1 tahun itu hariannya itu ngapain gitu. Untuk mendukung rencana yang ditentukan oleh middle management mengacu kepada top manajemennya. Nah, itu sudah dipastikan oleh manajer tingkat supervisory. Nah, kalau perlu dibikin sebuah SOP tertentu, standar operasional prosedur tertentu untuk mencapai aktivitas yang berhasil. Nah, itu sudah tugasnya supervisory, the first line management. Nah, itu kalau kondisi normal, artinya perencanaan itu bisa berjalan dengan kondisi normal, ya tidak terjadi sesuatu guncangan. Nah, jika terjadi sebuah guncangan atau kondisi ternyata berubah eksternal ya, kondisi eksternal berubah yang sangat drastis, kita sudah berencana ini, tiba-tiba ada COVID gitu, maka perusahaan harus punya rencana alternatif, disebut dengan contingency planning. Nah, jadi rencana yang dikembangkan pada suatu situasi yang kritis. Waduh, tiba-tiba banyak lockdown di beberapa tempat, penjualannya menurun. Nah, agar perusahaan tidak bangkrut bagaimana? Nah, maka harus ada rencana kontingensi namanya. Nah, kita pun harus punya itu. Tidak bisa, kita tidak boleh punya satu rencana saja, harus punya contingency planning gitu ya. Nah, itu diantaranya contohnya. Ini salah satu contoh saja dalam fungsi pengorganisasian ya. Nanti lebih detail kita bahas di pertemuan berikutnya. Misalnya ya, ada CEO and President, CEO Chief Executive Officer. Ada yang menyebutnya CEO, ada yang menyebutnya Presiden. Di bawahnya itu ada Vice President atau Wakil Presiden Direktur lah. Wakil Direktur gitu. Ada Vice President, ada VP Manufacturing, ada VP Marketing, VP Finance, dan seterusnya. Ini masing-masing perusahaan tidak harus begini. Setiap perusahaan pasti berbeda struktur organisasinya. Nah, struktur organisasi ini penting karena berkaitan dengan bagaimana melakukan koordinasi. Karena di sini adalah pembagian tugas. Banyak tugas yang harus dilaksanakan, tidak bisa dilaksanakan oleh satu orang sendirian. Apabila itu ukuran organisasinya perusahaan besar kan gitu, nggak bisa dilakukan satu orang, harus dibagi-bagi tugasnya. Kamu yang ngurusi operasional atau manufacturing, operasional atau produksi, itu tugasnya Vice President Manufacturing. Ada yang bertugas mengurusi marketingnya, finance-nya, dan R&D-nya. Ada mungkin Vice President of Human and Resource misalkan begitu. Itu masing-masing punya pembagian tugas yang berbeda-beda gitu. Nah, ini kan harus dikoordinir.
Kalau sudah diketahui orang-orangnya, struktur organisasinya, maka koordinasinya lebih mudah nanti itu. Nah, sehingga perlu ada organisasi dalam sebuah sebuah maksud saya ada struktur organisasi dalam sebuah perusahaan kan gitu. Jika misalkan dianggap, wah kayaknya koordinasinya terlalu banyak nih, terlalu panjang, mungkin direstrukturisasi, dirancang ulang. Nah, kalau di perusahaan sih harus dilakukan itu, dievaluasi terus-menerus. Nah, manajer itu memiliki fungsi, tadi kan fungsi organizing. Nah, ada fungsi-fungsi manajerialnya berkaitan dengan mengarahkan, leading. Nah, leading ini artinya memimpin kan gitu ya, lead, memimpin. Bagaimana kan masing-masing manajer aja, mulai top, middle, and first line management, itu orang-orangnya bertugas sebagai pemimpin, pemimpin di levelnya masing-masing kan gitu. Nah, pemimpin itu harus bisa memotivasi anak buahnya, bukan hanya memerintah saja. Cara memerintah pun juga ada seninya kan gitu. Bagaimana dia melakukan instruksi, bagaimana dia bisa memotivasi orang untuk melakukan pekerjaan, dan dia mempengaruhi gitu ya. Artinya kan memimpin itu kan mempengaruhi orang untuk bisa melakukan pekerjaannya kan gitu. Ah, atau barangkali memotivasi. Ayo, bagaimana caranya dia? Itu namanya fungsi mengarahkan, itu fungsi leading itu di sini. Nah, oleh karena itu pola kepemimpinan seseorang itu berbeda. Nanti akan kita pelajari juga di manajemen, di pengantar manajemen juga dipelajari itu pola kepemimpinan itu. Nah, itu nanti lebih detail lagi khusus pola kepemimpinan akan Anda pelajari di manajemen sumber daya manusia. Itu dibahas mata kuliah khusus itu tentang kepemimpinan itu. Artinya bahwa setiap orang memiliki karakter, dan dengan karakternya itu dia memiliki pola kepemimpinan yang bagaimana. Nah, secara teori dipelajari, nanti secara praktek Anda semua ini, ada 40 orang ini di kelas ini, masing-masing memiliki karakter yang beda-beda. Oleh karena itu Anda pelajari sendiri, Anda evaluasi sendiri. Saya ini termasuk tipe kepemimpinan, tipe pemimpin yang mana? Ya, yang tahu diri kita sendiri, harus kita evaluasi. Nah, sehingga kalau secara teori bisa kita pelajari, kalau kepemimpinan yang di birokratis itu bagaimana caranya? Itu ada ininya. Agar efektif ketika seseorang itu melakukan kepemimpinan itu, melakukan lead tadi itu. Nah, itu fungsi mengarahkan, fungsi kepemimpinan. Ada yang autokratik, ada partisipatif, ada free rein. Autokratik ya, kalau bahasa Indonesia. Seorang yang memiliki pola kepemimpinan autokratik gitu, cenderung orang yang pokoknya apa kata saya gitu. Yang lain harus ikut. Bawahan tidak boleh protes-protes, bawahan tidak boleh memberi masukan. Tapi kadang-kadang juga dia meminta masukan. Makanya di gambar ini ya, kalau kita lihat degree of influence, tingkat ke apa namanya? Tingkat ke ininya apa namanya ya? Partisipasinya lah gitu ya. Keterlibatannya, influence itu keterlibatan. Tingkat keterlibatan antara manajer itu sendiri dengan bawahannya, katakan begitu, dengan employees-nya, itu sampai seberapa besar persentasenya. Ternyata lebih besar persentasenya yang tingkat manajer, di manajernya. Kalau seseorang yang memiliki tipe kepemimpinan atau model kepemimpinan yang autokratik. Nah, ada partisipatif atau ada yang menyebutnya demokratik gitu ya. Kalau partisipatif itu ya kita masih diskusi lah, rapat itu masih diskusi lah, ya mohon masukan. Tapi kalau sudah Pak autokratik, kalau dia memimpin rapat, pokoknya harus begini, 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 begini. Itu katanya manajer tadi, katanya seseorang.
Lalu ada usulan. Kalau dia anggap bagus, oke, silahkan begini. Tapi kalau enggak, ya sudah, pokoknya apa kata dia. Kasarnya begitu, kasarnya. Apa kata manajer lah, kasarnya begitu. Meskipun ada keterlibatan bawahan. Tapi kalau yang partisipatif itu 50-50. Dia masih demokratis lah. Ada yang free reign. Free reign itu wes terserah lah. Pokoknya dia hanya ngomong begini. Pokoknya kalian harus bekerja menghasilkan ini. Nah, caranya bagaimana terserah. Ya udah dilepas itu. Jadi macam-macam itu. Itu karyawan itu apa namanya? Bawahan itu punya kreasi yang sendiri-sendiri lah gitu. Tapi tujuannya tetap sama. Dia mengarahkan saja si free reign style ini, dia hanya mengarahkan. Kita punya tujuan ini, targetnya ini. Bagaimana mencapai target ini terserah, silahkan. Nah, ya ini cocok untuk masing-masing ini tentu ada apa namanya? Cocoknya di mana? Ya tergantung situasi masing-masing di setiap lingkungan perusahaan ya. Termasuk juga bawahan yang dikomandoi. Kalau saya misalnya, bawahan saya orang-orang pinter, anak-anak muda, semuanya punya kreativitas tinggi, kemampuan kemampuan akademiknya bagus-bagus semuanya. Nah, ya kalau saya menurut saya lebih cocok menggunakan free reign. Saya hanya ngomong ini target ini capai. Nah, mereka berkreasi sendiri. Tapi kalau anak buah di bawahnya cenderung menunggu perintah, ya harus autokratik begitu. Kalau nggak diperintah nggak jalan ya. Tergantung situasi yang dialami dan tergantung juga karakter masing-masing manajer. Itu fungsi lead tadi ya. Lalu yang terakhir ada fungsi pengendalian, controlling. Orang kalau dibiarkan bawahan, kalau dibiarkan bekerja tidak kita kendalikan, cenderung akan apa ya, keluar dari relnya. Makanya kenapa kok semua dosen memberi penugasan kepada mahasiswanya dalam rangka melakukan pengendalian. Saya memberi tugas kepada Anda dalam rangka melakukan pengendalian. Saya tidak bisa memandu Anda setiap hari, setiap jam, setiap minggu. Saya hanya mengarahkan, baca buku ini, materinya ini. Apakah benar Anda baca? Saya nggak tahu. Maka saya beri tugas. Nah, dengan diberi tugas itu memaksa Anda untuk membaca. Kenapa? Karena pengendalian ini adalah untuk menilai kinerja setiap orang. Tugas yang Anda kerjakan itu adalah merupakan kinerja yang Anda lakukan. Karena nanti saya akan nilai. Oh, ini melakukan tugasnya asal-asalan, asal mengerjakan. Oh, ini benar-benar. Itu menjadi alat untuk pengendalian agar memastikan bahwa yang kita kerjakan itu sesuai dengan standar. Karena sudah ada standarnya. Standarnya harus mencapai setiap chapter ini. Gitu. Dan setiap orang di dalam perusahaan itu benar-benar menunjukkan hasilnya. Dan manajer mengevaluasi hasil itu, mengevaluasi performan. Jika ternyata ada yang kurang tercapai, maka dilakukanlah koreksi. Bukan mencari kesalahan, tapi koreksi. Kita koreksi, kita lakukan perbaikan-perbaikan. Nah, itu apa namanya? Fungsi apa yang harus dilakukan. 4 tadi ya, fungsi manajerial tadi. Nah, agar manajer bisa melakukan fungsi manajerialnya, maka ada 4 juga keterampilan dasar manajemen. Manajer, Anda semuanya ini calon-calon manajer harus memiliki 4 skill. Ada 1, konseptual skill. Mampu berpikir dalam terminologi yang abstrak. Itu konseptual, mampu merancang sebuah konsep. Konsep itu kan abstrak itu. Tapi meskipun abstrak tidak berarti tidak masuk akal, masuk akal.
Seperti contoh saya tadi, saya tanya, Fauzatul Jannah mau jadi apa? Misalnya nih, contoh jangan ya, ini hanya intermezzo saja. Fauzatul bilang, saya mau jadi dokter Pak. Lah, kok jadi dokter sih? Kan kuliahnya salah dong kalau gitu. Oh, Pak Yahya nggak tahu. Saya di samping kuliah di prodi manajemen, saya juga kuliah di prodi kedokteran Pak di swasta. Nah, kalau itu baru masuk akal tuh. Nah, jadi itu konseptual skill berkaitan dengan sesuatu yang abstrak. Saya kepingin perusahaan saya tahun depan itu bisa mengalahkan pesaing yang ada di daerah di kota Surabaya. Pesaing saya di kota Surabaya ada 5. Saya kepingin tahun depan mengalahkan 5 pesaing saya di kota Surabaya itu. Nah, itu konseptual skill, abstrak. Tapi dia ngomong begitu bukan tanpa dasar, ada dasarnya. Dia mengetahui kita mampu gitu, perusahaan itu mampu. Kita mengetahui kelemahan-kelemahan dari para pesaing itu, katakan begitu. Nah, yang kedua, seorang pemimpin, manajer-manajernya kan pemimpin-pemimpin, baik pemimpin tingkat paling bawah, menengah sampai pemimpin tingkat atas. Para pemimpin ini harus dapat memahami dan menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi harus punya interpersonal skill. Nah, kalau nggak bisa komunikasi, nggak bisa ngomong, ya bagaimana jadi seorang pemimpin? Maka setiap individu, Anda semua ini calon-calon manajer itu harus mampu berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, apalagi zaman sekarang, kalau dulu menjalin hubungan itu sebelum ditemukan teknologi, ya harus ketemu face to face gitu loh. Kalau saya mau menjalin hubungan, waktu saya kuliah ya, mungkin Anda belum lahir saya kuliah itu. Saya kuliah dulu ketika mau ketemu dengan dosen itu, saya harus nungguin itu. Nggak bisa saya, karena zaman dulu belum ada SMS, belum ada HP. Saya kuliah tahun 90 ya. Jadi belum ada itu teknologi HP itu. Yang ada ya teknologi telepon sambungan kabel itu. Fix line itu ya. Saya telepon ya kalau pas diangkat, kalau enggak ya saya harus nungguin tuh mulai pagi di kampus sampai nanti tutup kantor gitu. Nah, dalam rangka untuk menjalin hubungan. Kalau sekarang kan enggak, kapanpun bisa kan gitu. Dukungan teknologi, tapi cara komunikasinya dengan teknologi yang digunakan itu bagaimana? Nah, itu kan hal yang berbeda lagi. Jadi bagaimana interpersonal skill. Yang ketiga technical skill. Nah, ini technical skill. Kalau kita hidup di era digital ini, maka berarti sudah bukan hal yang luar biasa jika masing-masing individu itu, Anda semua 40 orang di kelas A ini bisa mengoperasikan komputer. Itu sudah standar, itu harus bisa semua gitu. Persoalan punya atau tidak punya itu persoalan nanti. Yang penting bisa mengoperasional. Itu namanya technical skill. Anda punya tugas manager supervise. Misalkan ada anak buah Anda melakukan kesalahan, Anda harus menegurnya. Ditegur lisan 1-2 kali nggak gobres, maka harus ditegur dengan surat teguran. Nah, berarti Anda harus punya technical skill membuat surat teguran. Kan itu. Nah, harus tahu bisa ngetik kan itu. Harus bisa mengoperasikan komputer. Anda diminta coba hitung oleh bos Anda, oleh atasan Anda. Coba hitung ini, berapa tercapai hari. Nah, itu harus bisa mengoperasikan bagaimana menghitung dengan cepat dengan menggunakan program Excel atau yang lain. Itu technical skill. Nah, sudah nggak zamannya lagi sekarang. Waduh, saya nggak bisa MS Word Pak. Alah, ketinggalan zaman itu. Karena anak-anak sekarang harus pandai itu. Nah, kemudian yang keempat ada decision making skill. Kemampuan untuk memutuskan sebuah kebijakan, menentukan sebuah keputusan dengan menggunakan informasi yang ada. Ya,
dengan menggunakan informasi. Artinya decision making skill. Eh, Artinya kalau dikaitannya dengan perusahaan apa? Bagaimana ya cara mengalokasikan sumber daya? Artinya ada sumber daya perusahaan. Eh, Lalu ini digunakan untuk apa? Itu namanya pengambilan keputusan, decision making skill. Nah, itu 4 keterampilan dasar pemimpin lah gitu. Empat keterampilan dasar manajemen. Jadi ingat-ingat ini, masing-masing individu, masing-masing Anda semua di kelas ini harus memiliki 4 keterampilan dasar manajemen itu. Conceptual skill, interpersonal skill, technical skill, dan decision making skill. Ada orang yang seringkali ketika mau mengambil keputusan itu ragu-ragu, selalu ragu-ragu. Orang-orang seperti ini, nah ini tolong dievaluasi masing-masing. Cenderung tidak bisa menjadi pemimpin. Dan itu ada tes IQ-nya, tes psikologinya ada. Jika Anda merasakan itu, coba masing-masing dievaluasi. Karena ini bisa diperbaiki. Jika Anda selalu ragu-ragu dalam pengambilan keputusan, maka segera benahi. Nah, harus segera belajar bagaimana mengambil sebuah keputusan. Karena semua keputusan itu pasti mengandung resiko. Nah, Bapak kan sudah sampaikan, tidak ada dalam hidup ini yang tidak menimbulkan resiko. Semua ada resikonya. Nah, tinggal kita mau nggak mengadaptasi resiko itu. Nah, itu tipe seorang pemimpin itu harus begitu. Ya nanti Anda mungkin sudah berinteraksi ya dengan teman-teman mulai SMP, SMA ya. Pasti menemukan teman-teman yang itu kalau diajak selalu tidak bisa mengambil keputusan. Paling mudah begini. Yuk kita main yuk. Selalu dia bilang, "Saya minta izin dulu sama orang tua saya ya." Nah, kalau orang tuanya bilang enggak boleh, bukan berarti dia nggak boleh, nggak mau. Selalu begitu. Bukan berarti kita mengabaikan ini orang tua, tidak. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan kalau kita punya keinginan misalkan ke orang tua kita. Bagaimana cara kita menyampaikan berargumentasi dengan sopan kepada orang tua. Misalkan cara izinnya barangkali. Wah sudah pokoknya tidak ada orang tua yang jahat lah. Artinya apa ya, strength-strengthnya orang tua pasti tetap mengikuti keinginan anak asal keinginan itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan, ya Bu, saya mau main ke rumahnya Elza misalkan. Mungkin sama ibunya tanya, ngapain ke rumahnya Elza? Ya mungkin bisa berargumen, bisa menjelaskan. Ya mungkin alasan yang paling mudah kalau anak sekarang, saya bosan mah di rumah aja tiap hari WFH terus gitu. Sekali-kali pengen keluar lah gitu. Nah, itu kan cara dia berkomunikasi kepada orang tuanya sehingga dia bisa mengambil, itu namanya sudah kemampuan dia untuk mengambil decision making, bagaimana agar keinginannya itu keputusannya bisa di ini. Tapi kalau orang yang cenderung takut, dia cenderung tidak bisa mengambil decision making skill. Nah, ini perlu dipupuk mulai sekarang. Karena itu akan terbawa nanti sampai sampai nah, orang-orang seperti ini cenderung tidak bisa menjadi pemimpin. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Dan yang paling penting ini, bagaimana seorang manajemen itu bisa mengelola waktu. Time management. Ini semua orang nih. Anda semua juga harus belajar. Di semester ini kalau tidak salah ada 6 atau 7 mata kuliah ya. Masing-masing mata kuliah ada tugas yang harus dikumpulkan, targetnya seminggu-seminggu. Nah, time management lagi-lagi. Time management harus dilakukan dengan baik. Bapak Anda bisa cerita ya, bagaimana time management secara real lah gitu ya. Yang intinya kalau secara teori harus ada prioritas. Yang paling dekat apa yang harus diselesaikan kan gitu. Atau kalau mencapai sesuatu, apa yang paling ada target setahun ini harus ngapain, yang paling disukai mana gitu, yang terbaik ya,
intinya bukan yang paling disukai tapi yang terbaik, yang target yang paling utama yang mana gitu. Nah, dijadwalkan kalau perlu, dirancang ada papan begitu, ditulis-tulis, nah, sehingga di situ mengingatkan untuk bisa mengelola, meminimalkan interupsi. Interupsi itu kadang-kadang kita sedang mengerjakan sesuatu, misalkan mungkin Anda fokus nih, ada tugas dari mata kuliah A gitu, tiba-tiba mata kuliah B besok harus dikumpulkan begitu. Nah, itu kan interupsi. Nah, bagaimana bisa menjaga ritme biar tidak ada interupsi itu? Atau tiba-tiba Anda sedang mengerjakan tugas, teman-teman Anda datang ngajak ngopi begitu. Nah, itu kan interupsi namanya. Mungkin kalau Anda pandang perlu, oke saya ngopi lah, tapi jangan lama-lama gitu interupsinya kan gitu. Buat tugas-tugas sasaran jangka pendek ya, ada jadwal tadi itu yang paling penting. Nah, ini adalah beberapa hal berkaitan dengan eh, apa namanya, mengelola organisasi secara efektif. Oh ya, ini kurang satu ya, ada mendelegasikan tugas. Kalau Anda punya bawahan, kalau Anda punya tim, ya bagi-bagi tugas dong. Itu namanya mendelegasikan tugas kepada rekan-rekan yang lain. Kalau punya bawahan, berarti kepada para pekerja atau kepada para manajer yang lain lah gitu. Biar tidak dikerjakan sendiri gitu. Nah, ini cara mengelola waktu. Tapi secara keseluruhan apa yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana caranya seorang manajer itu mencapai pengelolaan organisasi secara efektif gitu ya. Bukan hanya efektif, efektif itu kan tepat sasaran lah gitu ya. Manjur itu kalau bahasa umumnya. Kalau efisien itu kaitannya dengan biaya, hemat, tidak boros ya. Bukan selalu murah ya, hemat, tidak boros gitu. Akhirnya nanti dampaknya juga ke murah juga, efisien itu. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi secara efektif. Nah, yang terakhir tadi, 4 skill tadi itu saya benar-benar berpesan kepada rekan-rekan agar barangkali